kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Saya Septian Nuriditullah. Saya Raffi Nugroho. Saya Muhammad Agung Saputra. Dan kami bersama dengan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alifah Nusbahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Cantika Marsha. Di sini kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang PPH. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan PPH? PPH itu singkatan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun badan usaha atas setiap penghasilan yang mereka terima atau peroleh dalam suatu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun pajak. Jadi sederhananya itu ketika seseorang bekerja dan menerima gaji, menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan atau mendapatkan penghasilan dari sumber lain seperti honor, hadiah, bunga, tabungan maupun sewa, maka sebagian dari penghasilan itu menjadi kewajiban yang harus disetorkan kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak ini salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, serta berbagai program pemerintah lainnya. Selanjutnya, menurut kalian ada apa saja sih contoh penghasilan yang menjadi objek tanggungan pajak? Nah, di sini tuh ada banyak sekali jenis penghasilan yang dikenai pajak. Nah, contohnya itu ada gaji atau upah yang diterima karyawan dari tempat kerja. Ada juga honorarium yang diperoleh dari jasa atau kegiatan tertentu. Nah, ada juga bonus dan tunjangan hari raya atau THR, serta keuntungan yang didapat dari menjalankan suatu usaha atau bisnis. Nah, selain itu, hadiah undian, bunga tabungan atau deposito, dividen dari kepemilikan saham, royalti dari karya yang digunakan pihak lain, dan penghasilan dari penyewaan rumah, tanah atau kendaraan juga termasuk objek pajak penghasilan. Nah, bahkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset atau harta seperti tanah, bangunan, atau kendaraan dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya juga dapat dikenai pajak. Pada dasarnya hampir semua penghasilan yang menambah kemampuan ekonomi seseorang atau badan usaha dapat menjadi objek pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya, apa dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini pajak penghasilan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan. Nah, undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur siapa yang wajib membayar pajak, jenis penghasilan yang dikenai pajak, cara menghitung pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara, undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Dalam materi yang dipelajari ini, perubahan terakhir yang disebutkan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, perubahan tersebut itu dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang, meningkatkan keadilan bagi wajib pajak, serta mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk publik. Nah, dengan adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan pajak ini dapat berjalan lebih teratur dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya ini, menurut kalian apa aja sih jenis-jenis subjek pajak ini? Jadi subjek pajak itu kan pihak yang menurut undang-undang dapat menerima pajak itu ada 4. Yang pertama itu orang pribadi. Orang pribadi itu kan kita ya. Jadi contohnya itu misalkan Mas Wahyu, seorang karyawan di sebuah perusahaan seperti itu. Itu termasuk subjek pajak. Nah, yang kedua itu waris yang belum berbagi. Misalkan Mas Wahyu meninggal dunia dan meninggalkan beberapa aset berupa rumah dan tanah. Nah, selama harta tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, waris tersebut dianggap sebagai subjek pajak. Nah, yang ketiga, badan. Badan itu perusahaan atau organisasi.
Jadi sebuah perusahaan dagang, koperasi, yayasan pendidikan atau organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi termasuk subjek pajak badan. Nah, yang keempat itu bentuk usaha tetap atau BUT. Apa sih itu BUT? Nah, contohnya itu sebuah perusahaan dari Jepang membuka kantor cabang dan menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Nah, meskipun perusahaan itu berada di luar negeri, cabang tersebut termasuk subjek pajak sebagai bentuk usaha tetap atau BUT. Oke, terima kasih Mas Agung tadi sudah menjelaskan mengenai subjek pajak ya. Mungkin kalau saya ingin bertanya, perbedaan yang lebih signifikan antara subjek pajak dengan wajib pajak itu apa ya? Oke, di sini saya akan jelaskan secara sederhana. Subjek pajak itu pihak yang masuk dalam kategori yang dapat dikenai pajak. Lalu wajib pajak, subjek pajak yang sudah memenuhi syarat sehingga memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar, memotong, atau melaporkan pajak. Nah, contohnya nih seseorang mahasiswa atau kita lah pada subjek pajak karena dia termasuk orang pribadi. Nah, selama belum memiliki penghasilan atau belum memenuhi ketentuan perpajakan, kita belum memiliki kewajiban membayar pajak sehingga belum menjadi wajib pajak. Nah, ketika mahasiswa tersebut mulai bekerja atau menerima gaji, usaha yang menghasilkan sesuai ketentuan pajak. Nah, jadi statusnya itu berupa menjadi wajib pajak karena sudah memiliki kewajiban perpajakan. Oke, terima kasih Mas Agung atas penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya kepada kelompok 7 terkait materi PPH. Ya, terima kasih juga untuk kelompok 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.